Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita bisa datang kembali kepada Tuhan, berbakti melalui kebaktian pagi hari ini. Dan secara khusus kita juga bersyukur karena pada hari ini tepatnya kita boleh memperingati HUT Gereja GP Kris Sidoarjo yang ke-29. Dan itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Dan juga kita bersyukur karena ada saudara-saudara kita hari ini yang diteguhkan CD. Mereka mau memberi komitmen untuk mengikut Kristus sampai akhir. Maka untuk mengawali kebaktian pada pagi hari ini kita mempersiapkan hati dengan masuk di dalam doa teduh. Saya mengajak seluruh jemaat untuk berdiri. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita di mana kasih Tuhan selalu menyertai kita sampai hari ini. Kita nyanyikan pujian Hormat bagi Allah Bapa, PPK nomor 10, ketiga baitnya kita nyanyikan. Mari kita masuk di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami seluruh umat-Mu secara khusus Jemaat GP Kris Sidoarjo, baik yang online maupun yang hadir di tempat ini, bersyukur untuk segala cinta kasih Tuhan dalam hidup kami selama 1 minggu ini. Dan secara khusus kami juga bersyukur karena pada hari ini Tuhan kami boleh mengingat kembali bagaimana pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Selama 29 tahun Tuhan sudah pelihara. Kami juga bersyukur Tuhan di dalam momen hari ini kami juga boleh mendapatkan rekan di dalam Kristus, di mana ada saudara-saudara kami yang akan diteguhkan di dalam CD.
Mereka mau komitmen untuk mengikut Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa semuanya itu adalah berkat kasih karunia Tuhan bagi kami jemaat-Mu dan bagi gereja ini. Oleh sebab itu kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan akan jalannya ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh memimpin baik puji-pujian, doa, bahkan firman Tuhan, bahkan sakramen yang akan dilakukan nantinya. Kiranya Tuhan boleh melayakkan kami semua. Dan segala apapun yang kami lakukan dalam kebaktian pada pagi hari ini, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami berserah diri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk. Kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang akan mendasari kebaktian kita pada pagi hari ini. Terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 30. Yohanes pasal 3 ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sekali lagi, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita bahwa kita harus selalu meninggikan Yesus ya di atas segalanya. Dan kita sebagai manusia yang sudah ditebusnya boleh semakin merendahkan hati ya di hadapannya. Baiklah, saat ini kita akan mengingat kembali ya setiap minggu ayat hafalan tahun 2021. Biarlah melalui ayat hafalan ini kita juga seluruh jemaat bisa semakin dikuatkan. Yang terambil dari Mazmur 73 ayat 23 sampai 24. 1, 2, 3. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku di dalam kemuliaan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mengakui iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan saya akan memimpin doa syafaat ini. Bapak Ibu sekalian semua bisa mengikutinya di dalam hati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu pada saat ini. Terutama kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan untuk segala anugerah-Mu bagi gereja di tempat ini. Di mana Tuhan, Engkau sudah menolong kami melewati, menghadapi hari-hari baik suka maupun duka. Sehingga hari ini Tuhan, gereja-Mu khususnya GP Kris Sidoarjo ini boleh mengingat akan pemeliharaan Tuhan selama 29 tahun. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa semuanya itu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Maka kami doakan biarlah ke depannya ini Tuhan terus memimpin dan mengendalikan akan seluruh gereja-Mu ini, bahkan seluruh jemaat yang ada di dalamnya, agar kami boleh saling bergandengan tangan untuk terus memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati hamba-hamba Tuhan, berkati seluruh majelis, bahkan seluruh jemaat, mulai dari jemaat sekolah minggu, remaja, pemuda, jemaat dewasa hingga lansia. Biarlah ya Tuhan,
semangat kami terus berkobar-kobar untuk memberitakan Injil, sehingga melalui gereja di tempat ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagimu. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa pada hari ini Engkau mempercayakan lagi umat-Mu kepada kami, sehingga ada peneguhan sidi pada hari ini. Biarlah ya Tuhan, melalui momen-momen ini kami boleh semakin giat di dalam memberitakan Injil Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagimu. Demikian juga Tuhan untuk seluruh jemaat yang sudah ada, baik yang mengikuti kebaktian di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan boleh memimpin mereka, terlebih-lebih dalam menghadapi masa-masa pandemi yang masih belum selesai ini. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus terus menganugerahkan kami semangat dan kekuatan untuk terus mengiring Kristus, untuk setia kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Dan kami tidak lalai atau tidak membiarkan kesempatan ini berlalu, tetapi melalui momen-momen ini seluruh jemaat boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan mereka bertumbuh di dalam iman kepada Engkau. Juga kami terus doakan untuk kondisi bangsa dan negara kami. Hanya belas kasihan-Mu yang kami mohon Tuhan, agar segala pandemi yang masih ada ini boleh segera teratasi dengan baik. Dan seluruh masyarakat diberikan kesadaran untuk bisa menjaga diri, mengikuti segala aturan dan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah, sehingga pandemi ini bisa segera berlalu. Inilah doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Banyak hal yang kami butuhkan, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupinya kepada kami tepat pada waktunya. Dan biarlah doa yang sudah kami sampaikan ini menjadi doa yang memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun Tuhan, sehingga tidak menjadi penghalang berkat anugerah-Mu bagi gereja dan umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan mempersiapkan hati dengan menaikkan satu pujian yang terutama di dalam hidup ini. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan.
Karena itu dengan rendah hati saya minta kita semua untuk bersama-sama menundukkan kepala kita. Kita akan memohon pimpinan Allah Roh Kudus di dalam mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, betapa kami bersyukur dan bersuka cita oleh karena kemurahan Tuhan yang terus-menerus menyertai hidup kami. Bila saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Karena itu perlengkapi kami dengan segala kerendahan hati. Jadikanlah hati kami menjadi tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan itu disampaikan, maka benih itu dapat tumbuh di dalam hati kami, berakar, berbuah, ya Tuhan, bahkan berbuah berkali lipat. Biarlah kami setelah mendengar firman Tuhan ini nanti boleh menjadi berkat dan menjadi alat di tangan Tuhan yang setia dan sungguh-sungguh melayani-Mu seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu kehidupan orang Kristen yang sejati. Salah satunya adalah meninggikan nama Tuhan. 3 minggu terakhir ini kita sudah belajar bagaimana kehidupan orang Kristen yang sejati. Yaitu yang pertama, sekedar mengingatkan kita. Pertama, hidup di dalam kekudusan. Yang kedua, rela menderita. Dan hari ini kita tiba pada poin yang ketiga, yaitu meninggikan nama Tuhan atau meninggikan nama Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan kepada kita firman Tuhan sebagai dasar dari khotbah hari ini yang terambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat ke-22 sampai ayatnya yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ya harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, dan lebih berbahagia bagi kita yang melakukan firman Tuhan itu dengan setia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang sudah sampaikan tadi bahwa tema kita adalah meninggikan nama Yesus atau meninggikan nama Tuhan.
Nah, saudara-saudara, ayat yang kita baca ini khususnya di dalam ayat 30, sebagaimana yang sudah dibacakan di dalam ayat emas kita oleh liturgos tadi. Di situ dikatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, saudara, ayat ini tentu merupakan satu ayat atau satu kalimat yang begitu agung atau yang sangat agung yang pernah keluar dari mulut seorang manusia, khususnya Yohanes yang dipakai oleh Tuhan. Kenapa saya katakan demikian, saudara-saudara? Karena manusia yang sudah jatuh dalam dosa, ya, tidak mungkin ingin, tidak mungkin mau memuliakan Allah. Tidak mungkin mau Allah itu lebih tinggi daripada dia. Karena semangat daripada dosa, dia ingin menjadi sama seperti Allah. Pemberontakan di dalam diri manusia yang berdosa tentu akan kelihatan di dalam kehidupan sehari-hari, di mana dia tidak akan memberi tempat bagi Kristus untuk mengendalikan dan memimpin hidupnya. Maka saudara-saudara, jikalau sampai ada manusia seperti Yohanes ini yang bisa mengungkapkan satu kalimat yang begitu agung itu, yaitu dia harus semakin besar dan saya harus semakin kecil. Ini sungguh luar biasa. Nah, saudara-saudara, manusia pada umumnya yang sudah jatuh dalam dosa senantiasa ingin mencari kemuliaan diri, mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi Yohanes ini mengatakan kalimat yang bertolak belakang dengan keinginan dosa itu sendiri, yaitu justru dia menyatakan bahwa Kristuslah yang harus semakin besar, Kristuslah yang harus semakin tinggi di dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara, kata harus, ya, dia berkata bahwa ia harus semakin besar. Kata harus itu berarti tidak ada tawar-menawar. Ya, hal itu sudah menjadi satu kewajiban bagi manusia dan tidak boleh tidak dilakukan. Ya, jadi kata harus itu adalah sesuatu yang harus dan tidak boleh ditawar-tawar dan tidak boleh tidak, harus dilakukan. Nah, saudara-saudara, Yohanes menyadari bahwa dirinya itu layak dan wajib menjadi lebih kecil. Dia sadar bahwa dirinya itu layak untuk disebut kecil. Tetapi bagi dia, yaitu Yesus yang sedang dia beritakan itu, layak untuk diberikan porsi yang besar. Bukan karena Yohanes memberikan dia porsi besar, tetapi karena Yohanes mengerti kebenaran ini, bahwa Yesus Kristus bukan sekedar manusia yang sama dengan dirinya. Sekalipun Yesus Kristus 100% manusia, tetapi ada natur ilahi, 100% Allah. Itu sebabnya Yohanes tidak menyamakan dirinya dengan Kristus. Dia benar-benar mau tunduk, merendahkan diri serendah-rendahnya. Pada akhirnya, kalimat yang sangat agung ini muncul di dalam mulut daripada Yohanes untuk mengatakan, dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kalimat yang begitu agung ini timbul atau muncul keluar daripada mulut Yohanes? Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, melihat konteks daripada Yohanes yang kita baca ini, kita mengetahui bahwa konteksnya ini atau kisah ini dilatar belakangi, ya, oleh satu kondisi di mana Yohanes dipanggil oleh Allah untuk mempersiapkan jalan dan mengabarkan tentang pelayanan Tuhan Yesus. Jadi latar belakang kalau kita baca dari ayat sebelumnya, saudara-saudara, kita melihat bahwa Yohanes ini dipanggil oleh Allah untuk mempersiapkan jalan dan untuk mengabarkan tentang pelayanan Yesus. Ya, walaupun pada saat itu Yohanes bukan orang biasa. Dia adalah seorang pemimpin, dia adalah seorang pembaptis. Dia telah memiliki popularitas yang luar biasa. Karena posisi yang demikianlah, saudara-saudara,
Maka tidak heran kenapa sampai akhirnya murid-murid Yohanes datang kepadanya dan berkata kepada dia, karena ada perselisihan, karena mereka melihat Yesus juga membaptis pada waktu itu, maka mulailah muncul perselisihan. Murid-murid Yohanes mengadu hal ini kepada Yohanes dengan berkata bahwa orang yang kamu beritakan itu juga membaptis dan banyak orang mengikut dia. Sekarang guru akan kekurangan murid karena semuanya beralih kepada Yesus yang kau beritakan itu. Murid-murid telah dikuasai oleh konsep duniawi. Konsep mereka tentang popularitas adalah ketika orang-orang banyak mengikut, ya, maka itu adalah satu kebanggaan diri bagi mereka. Tentu ini juga menjadi godaan bagi Yohanes seharusnya, ya. Seharusnya dia bisa tergoda mengikuti pikiran duniawi daripada murid-murid itu. Tetapi Yohanes tidak melakukan hal itu karena dia sadar bahwa segala sesuatu yang ia kerjakan itu karena kehendak Allah. Itu karena Tuhan yang memimpin, itu karena Tuhan yang menolong, maka semuanya bisa terlaksana dengan baik. Itu sebabnya saudara-saudara, kita melihat bahwa Yohanes akhirnya mengatakan kalimat agung ini kepada murid-muridnya. Dia harus semakin besar karena dia tahu bahwa popularitas yang dia miliki saat ini sekalipun akan tergerus habis, ya, karena Yesus yang dia beritakan itu akan menjadi sentral di mana orang-orang akan mengikut Yesus lebih banyak. Tetapi bagi Yohanes, dia telah dipersiapkan sedemikian rupa bahwa dia hadir untuk memberitakan nama Yesus, bukan untuk mencari kemuliaan bagi dirinya, tetapi dia mempersiapkan dirinya dan seluruh murid-murid yang mengikut dia untuk melihat kepada satu titik itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan inilah maka kalimat di ayat 30 itu dikatakan oleh Yohanes, ia harus semakin besar, bertambah besar, tetapi saya harus semakin kecil. Dia tidak tergoda sama sekali dengan pemikiran duniawi daripada murid-murid dan orang-orang pada saat itu yang sedang berselisih karena kondisi demikian. Karena kalau kita lihat perjalanannya, Yohanes jauh lebih duluan daripada Yesus secara jasmani. Tetapi Yesus menyalib itu karena memang Allah memberi dia kuasa untuk melakukan itu, saudara-saudara. Bukan untuk menenggelamkan Yohanes, tetapi memang itu yang dikehendaki oleh Allah, bahwa lewat Kristuslah nanti manusia yang berdosa itu boleh mendapatkan pengampunan dosa, termasuk Yohanes. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh satu kehidupan yang luar biasa. Yohanes telah menjadi atau memilih jalan yang begitu baik, yang begitu indah. Dia memilih cara hidup rohani, cara hidup yang begitu rohani, cara hidup yang begitu suci. Ya, ini tentu sangat bertolak belakang dengan keinginan, semangat daripada murid-muridnya. Tetapi Yohanes melakukan itu karena dia takut akan Tuhan. Dia sadar bahwa memang dia adalah manusia, ciptaan Tuhan yang harus tunduk kepada Allah, tunduk kepada Kristus, dan siap untuk meninggikan Kristus dalam hidupnya. Teladan Yohanes ini yang seharusnya menjadi teladan bagi kita sebagai orang Kristen. Baik kita yang baru menjadi orang Kristen, maupun kita yang sudah bertahun-tahun dikaruniakan iman oleh Allah. Harusnya mari kita bangkitkan kembali semangat ini untuk senantiasa meninggikan Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, bagaimana menjadi orang Kristen yang sejati? Bagaimana menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, meninggikan hidup, meninggikan Kristus di dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yaitu kita harus belajar dari semangat Yohanes ini. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-27, dikatakan jawab Yohanes, ya. Jawab Yohanes ini ketika melihat murid-muridnya yang sudah mulai menyalahartikan pekerjaan dan pelayanan Yohanes, mulai menyalahartikan motivasi daripada Yesus, di mana orang-orang sekarang ini meninggalkan Yohanes dan pergi mengikut Yesus. Maka Yohanes menjawab kepada mereka,
Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Saudara-saudara, Yohanes benar-benar sadar, ya, bahwa segala sesuatu yang dia miliki dalam hidupnya itu semata-mata berasal dari sorga. Allah lah yang mengaruniakan ke dalam kehidupannya segala popularitas, segala talenta, segala level pendidikan, segala harta, bahkan semua yang dia miliki itu dikaruniakan oleh Allah dari sorga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesadaran inilah yang membuat Yohanes begitu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ada satu kesadaran bahwa Allah lah sebagai sumber segala-galanya dalam hidupku. Maka tidak ada tempat bagi dia untuk menyombongkan diri. Tidak ada tempat bagi dia untuk sakit hati karena tidak lagi menjadi populer. Tetapi bagi dia justru bersyukur karena dia sadar bahwa segala apa yang sudah dia nikmati selama ini adalah bersumber dari Allah yang penuh dengan kasih karunia itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang Kristen yang memuliakan Tuhan adalah harus menyadari bahwa segala sesuatu itu bersumber daripada Allah. Godaan terbesar dalam kehidupan Kristen hari ini adalah harta dan tahta. Kalau kita lihat dunia perpolitikan, mereka mulai sikut sana, sikut sini, fitnah sana, fitnah sini, melakukan penjegalan-penjegalan terhadap sesama mereka. Karena apa? Mereka menginginkan sesuatu, harta dan kedudukan. Itu adalah godaan dan ini sudah mulai merasuk ke dalam kehidupan orang Kristen. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keinginan manusia ingin menjadi segala-galanya. Hati-hati dengan keinginan kita. Manusia yang berdosa senantiasa ingin menjadi segala-galanya agar dia bisa menguasai orang lain, agar dia sendiri yang dapat popularitas, menjadi populer, ya. Dia sendiri boleh diagung-agungkan. Padahal saudara-saudara, melalui ayat ini, ya, kita diingatkan oleh firman Tuhan ini bahwa segala sesuatu bersumber dari Allah. Kesadaran ini harus menjadi kesadaran kita semua agar di dalam hidup saudara dan saya senantiasa meninggikan Kristus. Tidak ada satu pribadi yang layak menerima pujian, pengagungan, penghormatan selain daripada Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes sadar betul-betul ini, bahwa popularitas itu bersumber dari Tuhan. Manusia tidak akan mendapatkan nama yang besar kalau Tuhan tidak mengaruniakan kepadanya. Maka manusia yang senantiasa mencari popularitas, mencari kedudukan dengan menghalalkan segala cara, ini tidak dibenarkan oleh Alkitab. Yang Tuhan inginkan adalah engkau harus menjalankan apa yang sudah dipercayakan, dikaruniakan oleh Allah, dan engkau jadikan itu sebagai hal yang dapat memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara harus sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, ini semua dari Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa kita dapatkan sekalipun engkau berjuang mati-matian. Memang saudara-saudara, kita harus berjuang, bekerja keras, mencapai segala cita-cita dan keinginan kita. Tetapi tanpa Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, tidak ada satupun yang bisa tercapai di dalam hidup kita. Yang membuat kita bahagia, yang membuat kita bisa menikmati kehidupan ini. Karena itu kesadaran bahwa segala sesuatu bersumber dari Tuhan, itu harus menjadi kesadaran kita bersama. Agar akhirnya apa yang kita punya, melalui semua itu, kita bisa memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Itu adalah tanggung jawab orang Kristen. Yang kedua, saudara-saudara, kita melihat teladan hidup daripada Yohanes. Bukan saja dia sadar bahwa segala sesuatu bersumber dari Allah, tetapi dia juga mengerti bahwa identitas dirinya saat ini, ya,
bahwa apa yang sedang ia kerjakan saat ini itu benar-benar karena dia dipercaya oleh Allah. Dia mengerti, saudara-saudara, bahwa apa yang sedang ia kerjakan saat ini segalanya hanya karena Allah mempercayakan kepadanya. Ya. Sekalipun manusia begitu, murid-muridnya begitu mengagung-agungkan Yohanes Pembaptis, tetapi di dalam hati yang paling dalam, Yohanes sadar bahwa dia bukan siapa-siapa. Popularitas yang dia miliki saat ini, pelayanan yang sedang ia kerjakan hari ini, itu karena Allah mempercayakan kepada dia. Maka dia tidak merasa kehilangan popularitas saat Kristus sudah mulai diagungkan, saat Kristus sudah mulai ditinggikan, saat Kristus sudah mulai dielu-elukan. Justru bagi dia itu adalah hal yang sedang ia kerjakan agar lewat dirinya itu nama Kristus ditinggikan. Saudara-saudara, banyak orang mencari identitas diri. Ya, kita mulai mencari-cari bahwa inilah aku yang hebat, aku yang paling benar, aku yang paling dan paling, saudara-saudara. Tetapi Yohanes justru menyadari bahwa Kristuslah yang harus menjadi pusat dari seluruh pemberitaannya itu. Yohanes sadar bahwa ia bukan Mesias. Yohanes sadar bahwa dirinya bukanlah Kristus, bukan Mesias yang harus menjadi pusat daripada penyembahan itu. Tetapi yang menjadi pusat itu adalah Kristus. Dia adalah Mesias. Dialah yang sedang diberitakan oleh Yohanes itu. Karena itu dia tidak menjadi iri hati ketika dia mengalami popularitas yang menurun itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Siapakah kita di hadapan Tuhan? Untuk apa kita hadir di dunia ini? Untuk apa kita diselamatkan? Sudahkah kita sadar bahwa identitas diri kita yang kita gunakan saat ini, yang kita pakai saat ini adalah karena Allah telah mengaruniakannya kepada kita. Ini akan menghindari kita untuk menjadi orang Kristen yang sombong rohani. Karena kita sadar bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita telah dikaruniakan satu identitas menjadi anak-anak Allah, tetapi bukan menjadi Allah. Ya, kita diberi identitas itu untuk mengerjakan sesuatu bagi Allah. Karena itu saudara-saudara, sudah berapa lama kita melayani? Atau sudah berapa lama kita berhenti melayani karena ada peristiwa-peristiwa yang begitu pahit dalam hidup kita? Saya mau ingatkan saudara berdasarkan firman Tuhan ini. Jangan engkau main-main dengan hidupmu. Dan jangan engkau mempermainkan Tuhan dengan segala apa yang kamu punya. Karena segala sesuatu bersumber dari Allah. Dan bahkan identitas diri kita sebagai orang Kristen pun juga karena Allah yang mengaruniakan kepada kita. Karena itu saudaraku, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meninggikan Dia. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Dia. Tidak ada alasan bagi kita bahwa aku tidak mau melayani karena banyak orang menyakitiku. Tidak. Karena pusat daripada hidup kita, pusat daripada penyembahan kita adalah Kristus. Bukan manusia. Manusia boleh menyakitimu. Manusia boleh tidak menganggap dirimu. Manusia boleh tidak menilai pelayananmu dengan baik. Tetapi tetap fokus pada Dia. Karena apa yang kita kerjakan di dunia ini semata-mata hanya untuk Dia, kan? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar sebagai orang Kristen. Ya. Apapun rintangan yang kita alami di dalam perjalanan hidup kita untuk mengiring Kristus, kita harus sadar bahwa engkau hadir di dunia ini. Engkau dipanggil menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Tugasmu, tugas kita adalah memuliakan Tuhan. Ya, memang tidak gampang di dalam mengerjakan itu. Tetapi saudaraku ingat bahwa kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan.
Karena itu saudara-saudara, setiap kita yang hadir pada hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita benar-benar meneladani Kristus melalui teladan hidup daripada Yohanes ini. Adanya kesadaran bahwa segala sesuatu bersumber dari Allah. Dan apa yang dia punya, identitas diri yang dia punya, popularitas yang dia punya, itu karena Allah mengizinkan dia untuk bisa menjalankan itu. Maka tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, karena kita sadar bahwa segala sesuatu bersumber dari Tuhan dan hanya Allah lah yang layak dipuji dan ditinggikan dalam hidup ini. Maka tanggung jawab kita apa? Mari kita jadikan hidup ini sebagai alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tinggikanlah Tuhan dalam hidupmu. Tinggikanlah Tuhan dalam hidupmu, agar kita bisa menikmati sukacita dan damai sejahtera daripada Allah. Kalau kita kembali merenungkan pengorbanan Kristus dalam hidup kita, betapa menderitanya Kristus demi untuk mendamaikan saya dan saudara dengan Allah. Betapa menderitanya Kristus untuk memberikan satu harga itu kepada diri kita. Kita bukan lagi orang yang mati. Kita bukan lagi orang yang tidak berguna. Tetapi kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Itu karena pengorbanan Kristus, bukan? Kristus telah merendahkan dirinya sedemikian rupa. Karena itu saudara-saudara, di dalam kasih karunia Tuhan, mari kita menyadari siapa diri kita. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi yang engkau harus kerjakan sebagai umat Tuhan, tinggikan Tuhan dalam hidupmu. Tinggikan Tuhan dalam hidupmu. Itulah satu wujud nyata daripada kehidupan Kristen yang sejati. Apakah kita merindukan hal itu? Apakah kita ingin menjadi orang Kristen yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan dan terus setia sampai akhir? Tinggikan Kristus dalam hidupmu, maka Tuhan akan berkenan dan terus memimpin kehidupan saya dan saudara sampai pada akhirnya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan telah memimpin kami dalam mendengarkan firman Tuhan ini. Walaupun ada banyak yang kurang sempurna, tetapi biarlah Tuhan yang menyempurnakan bagi kami. Berkati setiap jemaat yang sudah mendengarkan, agar mereka juga boleh sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan meninggikan Engkau di dalam kehidupan mereka setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebagai ucapan syukur kita, kembali kita menaikkan pujian kepada Tuhan dengan pujian PPK nomor 1B, tiap orang patut tahu, dan juga nanti sekaligus kita akan mengumpulkan persembahan. Yesus agung yang terindah.
Mari kita masuk di dalam doa persembahan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu bagi kami sampai hari ini, Tuhan pelihara kami. Dan saat ini ada sebagian dari berkat yang sudah Tuhan beri melalui persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan ini sehingga bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan khususnya di GPK Sidoarjo. Berkati juga seluruh jemaat yang sudah memberi maupun yang masih belum bisa memberi. Kiranya Tuhan boleh menolong mereka semua agar ke depan kami boleh terus berusaha belajar untuk memberi apa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkati seluruh pekerjaan jemaat-Mu, apapun yang menjadi usaha-usaha mereka, kiranya Tuhan boleh memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya undang kita untuk berdiri, kita akan naikkan doksologi. Berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan dan pertolongan Tuhan bagi kami hingga sampai detik ini. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang akan berhari jadi pada minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Yoyon yang akan berulang tahun pada tanggal 17 Februari. Demikian juga untuk Ibu David pada tanggal 18 dan Ibu Simon pada tanggal 21 Februari. Kami percaya bahwa ketika saudara-saudari kami ini berada di dalam topangan dan penyertaan Tuhan. Karena itu berkatilah mereka di dalam keluarga, pelayanan, dalam pekerjaan, apapun yang menjadi tantangan hidup mereka. Tuhan berikan kekuatan iman untuk mereka boleh tetap percaya bahwa sekalipun mereka harus melewati lembah-lembah kekelaman, ada sinar kemuliaan Tuhan yang senantiasa memimpin dan menyertai mereka. Terpuji nama-Mu Bapa, kami bersyukur dan kami serahkan ketika saudara-saudari kami ini di dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Jemaat disilakan duduk, silakan berdoa teduh. Kebaktian kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-29 untuk GPK Sidoarjo. Kita bersyukur saudara-saudara sekalian bahwa oleh kemurahan Tuhan kita boleh melewati tahun demi tahun. Bahkan sampai hari ini, jikalau kita boleh menikmati pertolongan Tuhan di mana gereja kita boleh berusia 29 tahun. Tentu ini bukan hal yang mudah. Para pendahulu kita telah berjuang dengan begitu keras di dalam pimpinan Tuhan, sehingga pelayanan ini boleh berjalan dengan baik. Karena itu sekalipun di tengah-tengah pandemi di mana situasi tidak begitu mendukung,
tetapi kita percaya bahwa masa depan gereja ini tetap ada di dalam kemurahan dan pimpinan Tuhan. Karena itu pesan firman Tuhan kepada kita, khususnya jemaat GPKRI Sidoarjo, di dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita senantiasa setia di dalam melayani Tuhan dan di dalam memberitakan Injil Kristus. Tuhan Yesus memberkati.